kita akan membahas tentang COVID-19, di mana Nias merupakan salah satu kawasan di Sumatera Utara yang sempat dinyatakan sebagai salah satu kawasan hijau. 2 bulan pulau ini kemudian bertahan hingga bebas dari serangan bahkan wabah COVID-19, di mana sejumlah pintu masuk keluar menjadi tolak ukur bagi pemerintah daerah dan masyarakat ini untuk memastikan dirinya bebas dari wabah COVID-19. Namun di akhir berjalan 2 bulan lebih, kota ini kemudian dihebohkan ketika ada hasil swab yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Gunung Stoli, di mana adanya satu warga kota Gunung Stoli yang menjadi pasien atau suspek COVID-19. Namun sampai saat ini untuk memastikan seperti apa kebijakan, seperti apa tindakan yang harus dilakukan baik oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Gunung Stoli maupun Rumah Sakit Kota Gunung Stoli, kita akan ikuti penelusurannya melalui program Buka Data sama saya Wan Min Hao. Mari ikuti kami. Maka di sini kan kita sudah hampir lebih 2 bulan. Pulaunya sini sudah dinyatakan dari sejumlah kawasan Sumatera Utara ini adalah daerah zona hijau. Namun di akhir kondisi tersebut, justru kita menemukan satu warga yang ternyata setelah melalui proses rapid test dan swab dinyatakan oleh pihak rumah sakit adalah positif COVID-19. Mungkin bisa disampaikan Pak Kadis, seperti apa sih proses untuk menjaga pintu keluar masuk yang ada di kepulauan ini baik melalui bandara maupun ke pelabuhan laut Gunung Stoli yang telah dilakukan, sehingga pengamanan atau screening dari awal itu pencegahan penyebaran COVID-19 itu masuk ke daerah ini bisa dihindari. Dan ternyata di akhir-akhir ini justru keraguan dan ketakutan kita akan wabah COVID itu masuk dan saat ini telah ada. Kira-kira bisa disampaikan apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Baik, terima kasih. Pertama-tama dulu kami sampaikan bahwa kasus yang terjadi ini terjadi di awal bulan Juni ya. Dan kemudian juga kasus ini merupakan kasus impor memang itu terlalu, tetapi benar ini KTP juga KTP yang terkurang KTP daerah Manado. Nah, dalam hal ini kita sampaikan dulu bahwa di awal kita sudah mulai melakukan upaya pencegahan yang merupakan bagian daripada kerja tugas Gunung Stoli, yaitu melakukan screening di pintu masuk. Pintu masuk kita ini ada 3 di Kota Gunung Stoli, yaitu Bandara Binatang, Udara. Lalu untuk yang kapal laut itu ada 2. Satu yang setiap hari di Pelabuhan Angin, kemudian yang kedua di Pelabuhan Pulau. Nah, aktivitas teman-teman di situ itu kita menyiapkan timnya. Itu ada perawat dan bidan, dan perawat-perawat yang bertugas itu antara 5 sampai 6. Kemudian ditambah lagi dokter 1 orang yang tersegar, dan kemudian ditambah lagi tenaga administrasi dari dinas. Jadi satu tim itu bisa sampai 10 orang. Dan mereka juga melakukan protap yang tidak kita susun, dan tentunya sudah diketahui oleh pihak tugas. Nah, mereka itu melakukan pemeriksaan baik data dan kapal datanya, kemudian mengecek suhu tubuhnya, dan bila ada pasien atau penumpang yang memang terindikasi ada gejala baik suhu tubuh, kemudian ada gejala batuknya segala macam, itu akan dioper untuk didalami. Nah, bila mana memang ada riwayat-riwayat perjalanan mereka dari daerah yang memang zona merah atau memang dengan indikasi-indikasi, biasanya kita juga siapkan tim rapid test. Nah, rapid test yang kita siapkan ini adalah ditangani langsung oleh seorang analis yang juga selalu standby sebagai bagian dari tim. Nah, tempatnya sudah kita siapkan di lokasi bagi pelabuhan maupun di bandara. Nah, artinya tidak perlu lagi kita harus merujuk lagi ke puskesmas kita untuk dirapid. Kita membuat menambah kerja ya. Jadi artinya tim itu sudah sesuai semua. Nah, itu ketika sudah misalnya dinyatakan ada gejala di rapid. Nah, kalau misalnya non rapid, maka yang bersangkutan kita jadikan sebagai ODP atau OTG yang akan dicatat di dalam dokumen kita.
Nah ini yang kita urus ini adalah semua yang masuk ke bukan cuma kota, tetapi kabupaten lain, ya, selatan juga. Walaupun hingga selatan juga mereka punya pintu masuk juga, tetap saja masih banyak pendatang terutama pesawat ya masih di kita. Jadi nanti mereka ini nanti akan kita rekam namanya semua lengkap dengan status seperti apa dan juga dari mana mereka datang. Dan satunya nanti kita akan cekapkan dan itu nanti kita akan laporkan juga kepada teman-teman lain, baik di Kabupaten Nias, Barat, dan ini sudah. Nah ini semua kita lakukan setiap hari dan bisa dibayangkan ketika teman-teman bekerja dari pagi sampai sore itu, mereka pun nanti akan merekap lagi nama-namanya, kemudian besok paginya baru kita kirim. Baik juga kita juga kirim data-data ini secara keseluruhan kepada pihak Polres dan juga pihak Kodim untuk melakukan pemantauan. Nah, upaya selanjutnya adalah kita melakukan pemantauan. Setelah data tadi sudah dikirim ke masing-masing puskesmas daerah, maka setiap daerah nanti akan melakukan pengawasan terhadap OTG dan ODP. Itu dilakukan selama kurang 14 hari. Nah, bila mana nanti ada gejala-gejala selama kurang, maka akan dilakukan upaya tindakan medis. Apakah dilakukan rapid test atau apakah rujukan karena itu akan dilakukan. Jadi artinya semua rangkaian upaya preventif ini dalam konteks surveillance kita sudah lakukan dengan semua. Nah, terkait dengan kasus yang saudara pasien RL ini yang saat ini sudah ditangani. Pertama dulu kami terima kasih kepada pihak rumah sakit yang sudah bisa melakukan upaya-upaya penjagaan mulai dari swab sampai dirawat sampai saat ini dan tidak ada masalah. Dan saya pikir rumah sakit sudah berbuat sebagai sebagai rumah sakit rujukan luar biasa. Kita berterima kasih. Nah, tetapi upaya kita yang lain adalah selain tadi upaya screening juga di pintu masuk, kita juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa klinik dan rumah sakit swasta lain. Artinya, ketika juga mereka menemukan kasus-kasus nanti yang paling DPR, kita pun sudah langsung tanggap. Nah, inilah dengan RL tadi kita kembalikan lagi bahwa ketika ada laporan kemarin dari rumah sakit swasta ini, langsung kami tangan. Kami sudah juga punya kotak bahwa setiap yang reaktif itu nanti kita akan lihat. Kalau dirujuk nanti kita akan buat timnya. Dengan kami sudah ada tim 15 yang dilengkapi dengan ambulans. Nah, setelah itu kita bersama dengan rumah sakit koordinasi untuk melakukan proses rujukan. Artinya semua kita lakukan. Namun RL ini mungkin ada orang mengatakan ada kebobolan. Ya. Nah, kita mau klarifikasi dulu. Yang bersangkutan ini datang dari tanggal 11 sampai di kota Bungsu melalui pelabuhan udara di China. Nah di situ kita sudah melakukan screening mulai dari kondisinya, itu kondisinya sehat. Awalnya sehat. Suhunya 36, saya lupa dengan pastinya, tapi tidak di atas 38 atau 38 itu tidak. Kemudian kelengkapan dokumen yang bersangkutan ya lengkap, dia sudah ada rapid test dari daerah yang asalnya. Nah oleh kita khusus untuk yang kota Bungsu, kita menyediakan upaya pencegahan yang lebih maksimal. Nah, dengan apa? Setiap penduduk yang berasal dari Jakarta atau memang daerah-daerah yang berisiko, yang punya kasus sangat tinggi dalam positif ya, kita rapid ulang. Jadi yang pertama harus sudah dirapid ulang di bandara. Dan hasilnya ya, menunjukkan hasil reaktif. Nah, mungkin masa inkubasinya baru terjadi setelah dia sampai di rumah. Baru proses mungkin inkubasi ini mungkin sudah virusnya mungkin kemungkinan kami mungkin sudah menempel atau mungkin sudah terpapar ya selama di penerbangan karena beliau harus melewati daerah yang seperti Surabaya atau daerah yang memang berisiko tinggi. Nah setelah sudah yang bersangkutan sudah menjalani atau berdiam di sini sekian hari karena harus mengikuti acara pembuatan orang tuanya, beliau mengurus kelengkapan dokumen untuk bisa pulang ke Manado karena memang dibesarkan juga di Pemko melalui teman-teman yang tugas di kedatangan juga kita bahwa setiap orang yang berangkat wajib melengkapi dokumen dengan bukti hasil tes. Nah, disitulah upaya sering kita yang berasal tadi. Ketahuan nggak ada hasil reaktif dari rumah sakit, sehingga kita langsung tangani. Nah, artinya kalau dibilang kebobolan, ya kita tidak bisa
menegas bahwa kita sudah berbulan. Tapi upaya screening yang kita lakukan ini berlapis-lapis sehingga tetap bulan ketika yang bersangkutan belum kembali ke daerah. Tentu dalam upaya memutus, artinya bahwa kita tidak bisa katakan lagi bahwa kita sudah aman gitu. Saat ini kita sudah ada satu suspek COVID-19. Tentu yang sudah dilakukan mungkin dalam memutus mata rantai ini, apa yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah melalui dinas kesehatan agar ini tidak menyebar lagi? Jadi setelah kita rujuk hari tepatnya hari Selasa, besoknya baru diberikan informasi oleh Kemenkes melalui hasil pemeriksaan swab TCM. Ya, ini TCM ini alat yang diberikan oleh Kemenkes. Jadi bukan alat yang abal-abal, kita dan tidak ditangani oleh seorang spesialis patologi klinis, bukan orang sembarangan. Nah, hasilnya disampaikan kepada kita hari Rabu sekitar pukul 10 bahwa yang bersangkutan kita ini, yang suspek ini ternyata positif. Nah, pukul 11 kita langsung ambil sikap untuk melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan, puskesmas dan kami dari koordinasi, dan itu sudah kami lakukan juga kepada gugus tugas bahwa ada positif. Dan kita melakukan upaya-upaya yaitu mulai melaksanakan pendataan. Ya, pendataan dulu, identifikasi. Kita data dulu seperti apa pergerakan daripada RL, karena kita harus melakukan namanya tracing kontak atau penelusuran kontak di mana-mana dia. Nah, setelah kita inventarisasi bahwa yang bersangkutan sudah pasti dia kota serumah, lalu sudah mengikuti aktivitas kebaktian pengumpulan, ya, acara pengumpulan yang di situ melibatkan kerabat dekat, kemudian juga melibatkan tamu-tamu undangan lain yang tersebar, baik dari pihak keluarganya dia yang ada di Kabupaten Nias, juga ada dari Serete, ada juga yang dari wilayah Kaupo, ada juga wilayah-wilayah lain. Nah, ini sudah kita data. Kemudian terutama juga yang di desa baru dan desa-desa tetangga lain sudah kita data semua. Dan setelah kita lakukan pendataan, kita kembangkan lagi, mulai kita tracing ke belakang. Siapa-siapa lagi yang satu pesawat dengan, lalu siapa juga petugas kesehatan yang menangani di hari kedatangan yang pertama. Sehingga semua itu, baik petugas kesehatan, penduduk atau masyarakat yang ikut di mana yang bersangkutan ada, kemudian juga yang satu pesawat itu sudah kita revisi. Dan itu kurang lebih ada 200 lebih orang yang sudah kita rapid test, dan puji Tuhan hasilnya masih non-reaktif. Dari kemungkinan ini sudah dilakukan rapid test pertama, ini sampai berapa kali tahap rapid test ini nanti menjaminkan dan memastikan bahwa ini sudah tidak ada penyebaran dan itu sudah bisa diputus mata rantai penyebaran. Iya, baik. Dari hasil rapid test yang pertama ini kami nanti akan prediksikan, kami akan melaksanakan rapid test kedua maksimal 10 hari. Nah, ini mungkin nanti akan dilaksanakan mungkin dalam minggu ini kita akan. Jadi ada 2 kali lagi ya? Iya. Betul. Dan itu nanti kita akan yang sudah pernah dirapid test nanti akan dirapid kembali. Dengan tidak menutup kemungkinan bila mana ada, karena kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang respon bahwa mereka menyampaikan kepada kita bahwa kami juga sudah pernah ikut acara, kami juga sudah pernah begini. Kami akhirnya berterima kasih. Yang susah ini adalah ketika tracing kontak orang tidak mengaku. Nah, ini ya. Lalu untuk yang perlakuan kepada yang kota rumah itu selalu kami pantau setiap hari, ya. Dan kami pastikan nanti kami akan melakukan rapid test juga bersama dengan yang lain juga. Tetapi kami tetap upayakan ada perhatian khusus kepada yang kota rumah ini, karena satu rumah lah. Nah, dalam hal ini kami mengharapkan kepada masyarakat dilaksanakannya rapid test kedua ini diharapkan supaya ditanyakan, tidak harus di surat ke rumah ke rumah, tapi memang sudah tahu mereka bahwa akan dilaksanakan rapid test kedua untuk bisa menjamin. Intinya yang dimintakan adalah bagaimana ada kesadaran dari setiap masyarakat yang sudah sempat terkontaminasi atau ada hubungan kontak dengan pasien ya. Nah, yang menarik adalah seperti apa kemudian pemerintah melihat bahwa ini kan kasusnya impor, bahwa ada warga yang datang dari luar yang membawa, semestinya bahwa daerah ini kan masih tetap aman karena tidak ada interaksi dengan luar. Menurut Pak Kadis, bahwa banyak masyarakat sekarang ini meminta bagaimana akses pintu masuk keluar ini seperti bandara dan pelabuhan itu ditutup agar memang benar-benar daerah ini steril. Di sisi lain bahwa ini juga dilematis, bahwa kita daerah kepulauan yang harus mensuplai beberapa kebutuhan dari luar, tentu
ada lalu lalang rutinitas ya masyarakat ataupun apalah itu di pulau ini. Dengan kondisi adanya suspek sampai saat ini, tuntutan masyarakat adalah bagaimana menutup itu. Kalau pemerintah melihat ini kesalahannya karena pintu-pintu masuk keluar ini dibuka, atau memang karena adanya masyarakat atau warga dari luar itu datang untuk membawa sesuatu mungkin seperti suspek ini datang dari luar sehingga ini menjadi bencana bagi masyarakat pulau ini akhirnya. Mungkin tanggapan itu. Baik, saya tanggapi dulu terkait masalah pintu masuk ini kan pintu masuk di mana banyak peluang orang dari luar masuk ke wilayah. Yang kedua, ini sudah sering dibahas di bahwa baik penerbangan itu kewenangannya di pusat. Seorang kepala daerah hanya bisa melakukan protokol. Demikian juga jalur ya. Namun bukan berarti pemerintah untuk makan. Pemerintah melihat secara holistik. Ini saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Gugus Tugas bahwa ketika kita lockdown, maka dampaknya yang muncul adalah dampak sosial dan ekonomi. Dan dampak ini jauh lebih berbahaya ketimbang kita selamatkan yang bidang kesehatan. Masalahnya. Nah, oleh daerah bukan tidak ada niat untuk membatasi upaya preventif yang dilakukan juga sudah. Namun pemerintah juga harus bisa melihat bahwa masyarakat lain itu harus bisa beraktivitas. Nah, apa yang dilakukan oleh sebenarnya sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa mau tidak mau kita harus hidup normal. Ini yang sedang dirancang oleh pemerintah pusat ini terkait masalah peraturan pemerintah rancangannya kita untuk diisi sebuah protokol penanganan baru atau minimal dengan mengedepankan apa protokol kesehatan. Nah, yang kita lihat gambaran beberapa hari dari kasus ini adalah ketidakpatuhan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Bayangkan ketika ada pesta pengunjukan itu, masyarakat abai dengan protokol. Sehingga apa yang terjadi? Kontaknya luar biasa banyak. Nah ini kan saya dari seorang pribadi, sudah sebagai koordinasi, saya melihat bahwasannya tidak harus pemerintah selalu ada di depan. Justru kita yang bersama-sama bergandengan tangan. Masyarakat juga cukup diminta untuk mengikuti protokol yang sudah ada. Jalanlah itu dengan baik. Semoga tidak ada kasus begitu. Nah, ini tidak. Pemerintah sudah berupaya menyampaikan, mensosialisasikan di level-level manapun, tetapi masyarakat masih tetap abai. Nah, ini berisiko. Jadi, dalam hal ini saya tidak katakan bahwa pemerintah harus menutup pintu masuk. Itu tidak bisa. Yang tidak kalah menarik bahwa terakhir ini kan setelah adanya suspek, mungkin kita bisa dikasih tahu seperti apa sih sebenarnya penanganan para pasien COVID-19 ini. Melihat bahwa Gunung Sitogi sampai saat ini kan belum memiliki rumah sakit ya, selain daripada rumah sakit swasta yang terdapat di kota ini. Dan saat ini kebetulan rumah sakit yang terbesar itu adalah rumah sakit Gunung Sitogi yang milik kabupatennya sendiri. Bahwa sempat ada rumor ini penanganan pasien-pasien COVID yang berada di 4 kabupaten satu kota ini tentu menjadi satu metode bagaimana agar adanya sinergisitas. Dan sempat menjadi perbincangan di netizen bahwa justru pasien yang sempat ditangani ini justru ada rumor itu justru ditolak atau dimintakan oleh pihak rumah sakit untuk dipulangkan. Nah, dari sisi itulah seperti apa sih penanganan para pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ini, mulai dari tahapan ketika dinyatakan positif dan sampai tahap berapa lama ini kemudian penanganannya seperti apa? Itu di level rumah sakitnya sampai mana, dan di level keluarga seperti apa, dan pihak pemerintah juga di posisi mana? Baik, dalam kasus yang sudah dirujuk ini memang semua kita kembalikan kepada bagaimana, karena ini kan sudah rujukan. Jadi level teman-teman di rumah sakit itu yang memang notabene sudah ditunjuk oleh dokter sebagai rumah sakit untuk keluarga. Ini yang kita bantu. Artinya bahwa rujukan itu bukan hanya dari Kabupaten Nias, itu milik rumah sakit adalah milik Kabupaten juga, tapi sebelumnya. Nah, dalam hal penanganan pasien COVID positif RL ini,
tentunya yang lebih memahami adalah, dan sejauh ini rumor, ini kan rumor kan, kita setidak-tidaknya ini kan rumor yang berkembang bahwasanya ada pengulangan, mau paksa pun tidak paksa, sampai saat ini kondisinya masih ada di rumah sakit. Jadi ini kan kadang-kadang konsumsi masyarakat terlalu cepat menilai bahwasanya ada upaya pemulangan. Ini hanya syarat dari rumah sakit kemarin karena kondisinya masih dalam kondisi. Berarti itu tidak benar ya? Itu tidak benar. Itu tidak benar. Hanya karena kemarin kondisinya sehat, masih tidak ada gejala apa, disarankan oleh rumah sakit ya ditangani isolasi, baik isolasi rumah atau nanti dikembalikan kepada kita bagaimana. Nah, kita menanggapinya bahwa baiknya karena yang bersangkutan ini adalah pendatang. Rumah yang dia akan dikembalikan juga bukan rumah yang bersangkutan. Artinya dilihat juga dari sisi rumah tidak representatif untuk isolasi yang mandiri. Yang inilah yang artinya bisa menjamin bahwa nanti rumah bekerja. Karena setelah kami cek di lapangan, satu rumah itu ada 9 orang. Dan kamar-kamar yang tersedia juga tidak representatif. Karena kalau isolasi mandiri ini sebisa mungkin, sedapat mungkin satu kamar itu ada kamar mandinya. Artinya diupayakan yang bersangkutan tidak kemana-mana. Dia mau misalnya buang air besar, air kecil, dia laksanakan di dalam ruangan itu. Nah, kondisi rumah yang ada itu kami lihat tidak representatif. Lalu juga ini banyak penolakan dari masyarakat yang mungkin karena masih baru yang menghadapi. Bukan tidak tahu masalah itu, tetapi mungkin ketakutan masyarakat. Nah, ini yang juga kita lihat. Ya, masyarakat kita traumatik di situ ya. Ya, masyarakat kita masih usia dari nah, maka dari situ ya dengan pertimbangan mungkin rumah sakit sudah diskusi ya. Memang tidak ada pengulangan, belum ada pengulangan, bahkan mungkin kita juga. Ya, melihat dari sisi yang disampaikan tadi bahwa semestinya ketika suspek itu dalam kondisi masih fit, baik, kemudian ada mungkin salah satu tindakan mungkin dia akan isolasi mandiri apakah itu. Nah, dari sisi itulah pemerintah sendiri punya kewajiban juga menyiapkan tempat karantina atau isolasi mandiri itu ketika para pasien atau warga ini tidak memiliki tempat yang layak ataupun di rumah sakit tidak mungkin kemudian ditangani, sehingga ini menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah. Seperti itu gimana? Memang pemerintah daerah dalam hal ini juga harus berantisipasi. Ya, kalau kita belajar dari kasus yang ada di Jakarta dan Pulau Jawa yang tinggi, itu memang ketika kapasitas rumah sakit itu tidak mampu, tidak cukup lagi tempat yang layak merawat, maka tentunya kan ada skala prioritas terjadi. Mungkin mereka yang bergejala sedang, berat, atau mungkin dikurangi lagi karena ini kan kasus COVID ini kan ada yang tidak bergejala atau ringan, sedang, berat. Nah mungkin nanti ke depan yang dilihat ketika jumlahnya sudah mulai overload, maka akan diupayakan pasien positif itu mungkin dibuka peran karena di dalam protokol kesehatan juga di dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu diupayakan isolasi mandiri di rumah. Jadi artinya apa? Namun yang kita lihat di sini kan bukan penolakan dari masyarakat, tetapi mungkin karena usia situasi ini dan kita juga memang belum menyiapkan proses ini karena ini kan tempat khusus. Bayangkan seorang positif saja harus ditangani secara khusus di satu tempat rumah sakit. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan tempat yang layak. Dia artinya tidak akan menimbulkan dampak baik dari sisi penyakitnya kepada lingkungan sekitarnya. Nah ini agak susah untuk dipersiapkan. Nah tapi apapun ceritanya kita tetap antisipasi karena kasus COVID ini di beberapa daerah bukan semakin berkurang, malah semakin meningkat terus. Nah apalagi kalau misalnya daerah kita ini masyarakat tidak tertib, tidak mengikuti protokol kesehatan, ya terbuka peluang. Nah ini yang mungkin kita harus antisipasi dan mungkin informasi bahwasannya itu akan menyiapkan mungkin akan disiapkan secara tapi perlu juga waktu karena ini kan kalau tadinya hanya untuk masyarakat yang OGP, OTG, gejala yang kita rawat, ya kita kasih isolasi satu tempat itu masih terkawal. Tetapi itu pun juga pertimbangan bersama kita karena yang datang dari luar daerah
banyak sekali. Ini banyak sekali datang. Jadi nggak mungkin kita isolasi dan kamar yang dibutuhkan hanya 10. Ini pasti akan butuh ruangan cukup besar. Ini mungkin akan dipertimbangkan oleh beberapa artinya juga saling saling menunjang. Ya, artinya jangan sampai nanti rumah sakit menjadi kewalahan lalu kita biarkan tidak seperti itu. Ini kan satu prinsip gotong royong kita harus bangun. Oke, terkait dengan itu kan artinya banyak aktivitas yang keluar masuk gotong royong. Sejauh ini ada berapa banyak data yang sudah dihimpun oleh dinas kesehatan terkait dengan rutinitas masyarakat yang tergolong PDP, PPG dan segala macam selama sepanjang hampir 3 bulan ini. Baik, kami informasikan dulu dari data penumpang yang sampai hari ini itu kurang lebih 25.000 orang yang kami daerah sudah masuk ya sejak tanggal 18 April Maret 15 di Maret sudah kami masuk dan terdata penumpang luar biasa 25.000 sudah masuk. Lalu yang terdata di OTG kita itu kurang lebih hampir 11.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Artinya apa? Memang kita harus akui ya, mungkin kepulangan ini kan kalau di bulan-bulan pertama itu ya kita temukan adalah kepulangan dari mahasiswa-mahasiswa yang sekolah 2 tahun kan sudah berlaku libur ya, sehingga mereka pulang. Lalu yang kita lihat fenomenanya adalah di bulan kedua, ketiga sampai sekarang ini kebanyakan yang pulang ini adalah mereka yang merantau untuk bekerja. Nah ini kadang-kadang kita dilema melihatnya, artinya memang kita tidak bisa bilang ke mereka jangan pulang. Nah ini kan masalah nyawa ya, mungkin mereka tidak bisa bertahan lagi karena mungkin sudah di PHK atau dirumahkan sehingga mereka harus pulang. Nah ini kalau kita tadi perhatikan lockdown, kasihan mereka. Nah makanya pemerintah daerah juga membantu mereka, tapi banyak kepulangan yang diperlukan oleh pemerintah sehingga tidak bisa memaksakan diri. Terkait dengan itu mungkin satu hal juga yang menarik di terakhir ini adalah bahwa untuk membatasi penyebaran itu dan kemudian memastikan bahwa ketika ada arus balik atau transportasi ini berjalan hilir mudiknya masyarakat ke pulau ini kan ada satu ketentuan bicara persoalan rapid test. Di sisi lain bahwa yang sering diedukasi terkait dengan perlunya standar ini adalah para jasa transportasi seperti supir, radionet dan segala macam. Mungkin kalau dia penumpang umum, artinya kan dia sudah memiliki nilai, dia sudah mempersiapkan diri. Nah, tidak tertutup kemungkinan bagi dua jasa transportasi ini tadi yang sering keluar masuk daerah dan mungkin itu berasal dari zona merah. Dari sisi kemampuan sekarang mereka kita mengeluhkan bagaimana rapid test itu mereka bisa dapatkan hanya dalam tempo pengumuman 3 hari dengan mungkin yang kita dapatkan dari web itu nilai sekitar 450 atau 400.000 sekali jam. Sementara dari sisi kemampuan yang mereka dapatkan komunikasikan tidak sebanding dengan apa yang sebenarnya keluar. Pemerintah melihat kondisi ini seperti apa juga. Kadang-kadang justru ada praktek kemudian akibat kondisi ini yang kita harapkan tadi bagaimana adanya steril proses perjalanan ini karena dapat dari sisi ekonomi untuk kemampuan mendapatkan rapid test ini menjadi ancaman bagi mereka sehingga mungkin ada praktek-praktek terselubung yang dilakukan agar mereka bisa lalu lalang. Mereka lihat seperti ini. Jadi pemerintah juga menyingkapi kebijakan dari nasional yang menerapkan bahwa setiap penumpang kan termasuk penumpang juga yang supir dan ekspedisi bahwasanya disarankan harus menunjukkan hasil rapid test. Ya. Dari sisi pemerintah pusat tujuan adalah untuk melakukan upaya penyekatan atau pembatasan penyebaran COVID di daerah yang mungkin masih dan sudah ada maupun masih hijau. Oleh sebab itu muncullah reaksi dari masyarakat, terutama mungkin kalau penumpang ya pasti ada kepentingan khusus, makanya dia akan pergi keluar daerah atau akan masuk. Namun mereka saya lihat masih boleh dikatakan kepatuhannya sudah cukup tinggi. Nah ini yang agak menyedihkan ini adalah ketika ini diserahkan juga kepada supir-supir atau kornet. Nah ini kan mereka kan juga melihat bahwa penghasilan mereka pun juga terbatas. Maka oleh sebab itu pemerintah Kota Bengkulu 2013 itu sudah membuat kebijakan. Dibuat kebijakan di bulan Mei bahwasanya semua supir dan kornet di rapid test.
Kenapa? Karena mereka ini adalah orang yang sering berlalu-lalang, berisiko tinggi. Dan setelah dilakukan rapid test gelombang pertama kemarin, yang mudah-mudahan supaya reaktif. Lalu yang gelombang kedua lagi, kita laksanakan beberapa minggu lalu sudah mulai itu, dan kita buat sekarang hal yang khusus. Artinya bukan cuma masalah rapid gratisnya, tidak bisa gratis secara untuk menjamin dia bisa lalu-lalang, tetapi sekarang sudah kita buat anten khusus. Jadi setiap supir sekarang dengan penumpang kita bedakan di pelabuhan, karena tidak mungkin di bandara ini di pelabuhan. Sekarang jalur mereka sudah kita pisah. Karena apa? Untuk membackup kebijakannya dari Komunisme ini dalam hal memantau juga, maka kita buka memang rapid test tapi tetap kita pantau. Tapi kita akan pantau perkembangan mereka setiap hari. Setiap mereka datang kita pantau terus bagaimana kondisinya. Jadi sudah kita buat kartu khusus untuk mereka, kartu pemantauan juga. Jadi kalau perubahan ini kan mungkin jarang-jarang, sekali sebulan, sekali seminggu, tapi bukan tiap hari bolak-balik. Nah ini sudah kita buat. Sehingga siapa yang membiarkan pertama kita itu semua. Lalu kita bisa kemarin melihat ada 2 orang kemarin sudah kita lakukan ya, itu sudah dirujuk dan ternyata memang tidak positif hasilnya dan sudah dikembalikan lagi. Nah ini supaya kita melakukan screening. Nah ketika mereka datang lagi kita sudah buat itu waktu rapidnya ini kalau 15 hari. Namun di dalam itu kita tetap memantau mereka. Artinya apa? Pemerintah Kota Gunung sudah memberikan garansi bahwa supir ekspedisi, supir logistik tidak perlu lagi swasta. Nah kita juga sudah berusaha pola, namanya kebijakan Kemko kita kawal dan kita buat sistemnya. Karena memang betul mereka ini karena sering bolak-balik dari zona merah, zona kita ini mungkin beresiko untuk masyarakat. Dan sejauh ini saya lihat kemarin perkembangannya para supir pun sudah mulai menerima nanti dan mereka pun sekarang sudah berkaki. Jadi setiap mereka langsung melakukan diri, cek dan mereka selalu bawa kartu kontrol mereka untuk memeriksakan diri secara memang sebelum jika memang wajib ada tersendiri. Ini baik-baik. Ya mungkin yang terakhir ini bahwa pintu masuk tadi kita kembali ke sisi itu, di mana ada 2 pintu masuk baik pelabuhan maupun pelabuhan udara yang ada di sana. Seperti apa sih jaminan bagi para petugas medis dari dinas kesehatan dalam melakukan tugas itu? Ini juga berisiko karena dia menghadapi berbagai macam orang yang datang dari berbagai arah, sehingga ini dipastikan juga bagaimana mereka menjalankan tugas ini aman karena mereka punya keluarga. Tentu ini juga menjadi salah satu prioritas. Ditambah bahwa selain mereka, pintu masuk ini kan mungkin pusatnya di Gunung Stoli, sementara kabupaten kota yang lain juga bahwa punya kepentingan terhadap ini. Seperti apa sinergisitas terhadap daerah-daerah yang lain dalam membantu menyukseskan peperangan terhadap memutus mata rantai COVID-19 ini bisa menyebar ke daerah. Baik, tentang itu dulu pertama masalah posisi kita di pintu gerbang ini, bahwasannya sejauh ini yang kita dulu yang pertama belum melakukan pemeriksaan itu mungkin sulit mengambil di situ karena ini kan masuk wilayah dan sejauh ini yang kita bangun komunikasi dan juga bahwasanya kita ini berada di pintu gerbang ini kerja bukan hanya tetapi kerja untuk menyelamatkan kehidupan. Dan terima kasih kepada beberapa teman-teman juga yang sudah berkontribusi pada tenaga walaupun mungkin tidak sebat dengan apa ya, namun saya pikir semua adalah senang gotong royong. Artinya tidak ada kita mengatakan bahwa kita hadir di situ adalah bentuk contoh, bukan, tapi merupakan gabungan dari berbagai macam unsur. Walaupun mungkin dominannya kita yang ada di situ, itu tidak masalah bagi kami karena sudah kita sepakati di tugas bahwa Kemko mau tidak mau harus hadir. Yang kedua juga masalah tadi kontribusi untuk masalah bantuan, misalnya beberapa kasus yang kita temukan. Ini ada beberapa misalnya seperti kemarin ada yang contoh ada penumpang yang sedikitnya ada indikasi gejala bersuhunya apa dan kita lakukan deteksi. Itu tidak kita katakan bahwa karena di Garnias juga kita review, tidak. Kita review karena ini kan ancaman untuk kita. Jadi ketika nanti misalnya ada yang lolos masuk ke Nias berkembang, saya pikir itu kan mengancam kita juga. Nah, makanya saya bilang tadi kita tidak ada sifat mengatakan bahwa ada upaya bahwa kita hanya mengurus kota saja yang lewat. Tidak. Kita selalu menggunakan sistem gotong royongan dalam mengatasi perang dan
Mungkin ada tadi Ya, mungkin seperti apa jaminan kepada para petugas medis maupun kesehatan terkait dengan tugas? Kalau tadi untuk masalah tugas kami memang di awal kami harus akui bahwa kami ini masih bergerak dan bekerja dengan berbagai ini kasus atau keterbatasan. Nah, sejak ini kasus memang selama ini kita hanya menyediakan kepada petugas kemudian facial bersama dengan masker dan berbagai. Nah, itu mungkin kelemahan kita, tetapi sebenarnya juga kita bukan upaya untuk memotivasi agar petugas ini bisa begitu aman. Namun setelah sudah ada kasus kemarin, coba kita bermain kembali lagi. Nah, sekarang terus tadi yang sudah di bandara dan juga pelabuhan kita wajib harus pakai namanya baju protokol. Ya, itu juga untuk menjamin karena memang secara aturan kita seperti kita bahwa setiap petugas yang tugas di bandara pelabuhan sebelum kita kenakan protokol ini, mereka tidak boleh langsung pulang. Mereka ketemu keluar wajib membersihkan diri dulu dan baru bisa kontak kepada keluarga. Dan ini puji Tuhan belum ada yang terjadi. Nah, namun demikian kita tetap namanya mawas diri. Nah, sekarang untuk teman-teman kita upayakan untuk bisa diberikan baju protokol. Nah, kita sedang mencari syarat tambahannya lagi dalam bentuk pakaian baju protokol yang bisa dicuci ya, jadi karena kalau kita harus pakaikan baju protokol yang sekali pakai, biaya luar biasa besar. Nah, itu coba membantu juga jangan sampai nanti tempo kewalahan menjadikan, tapi kita upaya carikan baju protokol yang bisa jangan pulang, tapi dicuci kembali dan dijamin supaya tetap bisa dipakai. Ya, mungkin pesannya Pak Kadis terkait dengan sudah adanya suspek saat ini di Bonias dan kita berharap ini tidak akan berkembang, cukup sampai di sini 1 orang. Mungkin pesannya bagi masyarakat dan buat kita semua. Jadi saya hanya menekankan dengan sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kita harus hidup dalam tatanan ini normal. Maka sebenarnya syarat utamanya adalah ikuti protokol kesehatan. Baik berarti tugas di kantor, di swalayan, di gereja, di sekolah, dimanapun dalam protokol. Nah, ketika masyarakat aman, ini akan berdampak besar dan berisiko besar kepada populasi lain. Nah, apa yang paling sering dikumandangkan oleh pusat dan juga daerah adalah kebiasaan. Kebiasaan apa? Memakai masker. Kalau di rumah oke tidak pakai masker, tapi ketika keluar dari rumah, Anda beraktivitas dan bertemu dengan orang lain, usahakan pakai masker. Karena ini merupakan gaya hidup baru kita, yaitu setiap hari kita harus menggunakan baju dan juga masker. Lalu apa? Jaga jarak. Tidak perlu disiapkan orang untuk mengawasi kita, tetapi kita sendiri yang harus tahu bahwa untuk menghindari penyebaran ini, jaga jarak dari orang lain. Makanya pakai masker untuk menghindari droplet dari orang lain juga. Lalu apa? Biasakan, kalau memang Anda khawatir, lebih baik siapkan hand sanitizer untuk pribadi. Atau kalau ke tempat publik, cari tempat cuci tangan selalu. Jadi pastikan bahwa Anda ketika masuk ke area publik, Anda juga safe. Apakah Anda boleh berkunjung misalnya ke depan ini untuk minum kopi? Boleh saja, tapi carilah tempat yang betul-betul sudah menegakkan protokol kesehatan. Jangan cari tempat-tempat yang tidak menjadi, karena kita juga berusaha ya agar juga pelaku-pelaku usaha juga ke depan ini menegakkan betul protokol. Artinya biarkan juga bisnis berjalan, tetapi dengan tidak mengabaikan masalah dampak kesehatan kepada konsumennya, kepada pegawainya, dan juga kepada perusahaannya. Mau Anda juga misalnya ke gereja, boleh dalam protokol kesehatan. Kalau dulu kita kan harus dipaksakan di rumah, sekarang sudah boleh, tetapi laksanakan protokol. Ini untuk menjamin keselamatan Anda dan juga orang sekitar Anda. Itu yang penting. Lalu yang kita sangat-sangat rindukan ini adalah tidak perlu masyarakat harus ditegur, tidak perlu masyarakat harus dipaksakan, tetapi ini kembali kepada kesadaran bahwa melawan COVID ini bukan tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama bagaimana menjamin bahwa protokol yang kita laksanakan ini bisa memberikan perlindungan walaupun tidak terjadi kekuasaan, tapi minimal dulu kita bisa mencegah penyebaran kepada orang. Ya, terima kasih Pak Kadis. Semoga perjuangan dan pekerjaannya untuk membangun kebersamaan untuk memerangi COVID-19 ini masuk di Kepulauan Nias. Tentu kita berdoa semoga
para petugas medis maupun pihak dari dinas kesehatan bisa menjalankannya dengan setulus hati dan dibebaskan dari segala wabah yang terus menyerang. Semoga apa yang sudah dilakukan ini menjadi kegiatan bersama dan peperangan bersama untuk membuat pulau ini menjadi tetap aman dan menjadi nyaman buat kita semua di pulau. Oke, pemirsa, itulah beberapa informasi yang sudah kita dapatkan dari Kadis Kesehatan Gunung Sitoli, upaya-upaya yang sudah mulai dilakukan. Kita berharap bahwa cukup satu korban dan berakhir sampai di sini, penanganan COVID-19 di Kepulauan Nias ini tetap bisa terjaga. Mari ikuti, kita akan mencari narasumber yang lain, bertanya seperti apa kondisi pasien atau suspek yang saat ini tengah ditangani di Rumah Sakit Gunung Sitoli. Tetap bersama kami dalam tim Buka Data.